Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nathaniel Satria Tama dengan NIM 2424 10 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja LKM 7 dan 8. Nah, kita mulai dari LKM 7 dulu ya. Di nomor 1 ini diinstruksikan disuruh membuat proses klasifikasi menggunakan metode boosting, khususnya algoritma Gauss pada data kategorikal dari dataset result CSV. Terus yang pertama, di sini saya memuat data interaktif. Nah, buat menggunakan ini saya pakai form Google Colab, import files dan fungsi file upload biar bekas datasetnya itu diunggah manual ya. Terus yang kedua itu isolasi fitur kategori. Atribut yang bertipe kategori itu disaring ke dalam variabel kategori kolom, terus ditransformasikan ke bentuk numerik biner itu pakai fungsi pdgetDummies. Nah, itu buat menerapkan one hot encoding. Terus target level pendapatan itu disandingkan jadi nilai 0 sama 1 pakai label encoder. Terus nah datasetnya itu dibagi menggunakan fungsi train test split itu dengan proporsinya 80% untuk data alami atau training ya, terus 20% itu untuk data ujinya testing. Terus klasifikasi itu menggunakan AdaBoost classifier dengan parameter n estimator 50 buat mengombinasikan 50 pohon keputusan sederhana secara sekuensial. Nah, outputnya di seperti ini. Nah, lalu untuk hasil dan analisis datanya itu berdasarkan ujiannya itu klasifikasi berjalan secara optimal. Nah, karakteristik data kategori hasil one hot encoding itu cocok diolah oleh struktur stam tree bawaan AdaBoost itu buat nyaring aturan logis antara atribut. Nah, tapi kalau dicermati itu pada classification core itu terdapat perbedaan performa nilai F1 score yang lumayan besar lah gitu. Jadi antara kelas pendapatan itu kurang dari sama dengan 50k, terus kelas lebih dari 50k. Nah, kenapa aku bisa gini? Itu soalnya ada faktor tidak seimbangan data di bekas target. Nah, dimana jumlah sampel kelompok pendapatan itu rendah, jauh lebih mendominasi dibandingkan kelompok pendapatan tinggi. Nah, terus lanjut ke RM8. Nah, ini fokusnya ke metrik evaluasi klasifikasi menggunakan studi kasus prediksi status dropout atau DO. Mahasiswa dari tabel 9.1 di PPT praktikum kemarin ya. Kita
data real sama hasil estimasinya itu diinput ke dalam struktur dictionary, terus dikonversi jadi data frame pandas pakai PD data frame. Nah, terus ini ada confusion metric juga, itu digunakan dengan parameter labels DO sama tidak DO ya, itu buat memetakan sama memecahkan elemen metrik secara manual. Jadi nilai true positif, terus ada false negatif, terus ada false positif sama true negatif. Nilai metrik utama itu dihitung secara otomatis menggunakan fungsi bawaannya, yaitu Scotland seperti accuracy score, terus ada score, precision score, recall score, sama advanced score. Nah, khusus spesifisitas itu perhitungan dilakukan secara manual dengan rumus matematika. Nah, hasil outputnya juga. Nah, buat hasil analisis datanya itu berdasarkan pengujian terhadap sampelnya ya, itu model klasifikasi berhasil mendeteksi secara tepat 4 mahasiswa berstatus DO sama 3 mahasiswa berstatus aktif gitu. Tapi sistem itu mengalami kegagalan deteksi dengan jadi meloloskan 1 mahasiswa DO sama memprediksi 2 mahasiswa aktif sebagai kelompok DO. Nah, hal ini itu menghasilkan nilai akurasi global dan spesifitas sebesar 70%, terus tingkat rivalnya sebesar 80%, sama precisionnya itu 67%. Terus keseimbangan rata-rata harmonis advanced score-nya itu di angka 72,93%. Mungkin sekian penjelasan LKM 7 dan 8 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.